Inilah malam yang ke-10, ibadah 10 malam bagi kita, dan kiranya Tuhan tetap memberkati kita dan menolong kita. Bagi jemaat yang ada di tempat ini, demikian juga bagi jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, biarlah Tuhan menyertai kita, mempersekutukan kita, dan memberi kekuatan bagi kita. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan bagi kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7 mulai sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan ini menerangkan kepada kita bahwa ada perbandingan. Kalau Yesus tetap bersama-sama dengan murid-muridnya, dengan setelah dia pergi kepada Bapa dan mengutus seorang penolong, seorang penghibur. Dan menurut Yesus, kalau dia tidak pergi kepada Bapa, maka penghibur tidak akan datang. Dan Yesus berkata, lebih baik. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau misalnya Yesus hadir bersama-sama dengan kita secara pribadi di sini, mungkin kita berkata, wah luar biasa, saya sudah melihat Yesus, saya sudah bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus berkata, lebih baik dia pergi kalau tidak penghibur tidak datang. Artinya yang diterangkan oleh Yesus ini adalah sesuatu hal yang lebih baik, menggantikan kehadiran Yesus bersama-sama dengan para muridnya. Dengan demikian Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Yesus saja sudah memberi kekuatan dan semangat bagi murid-muridnya, apalagi Yesus berkata lebih baik kalau dia pergi sehingga ada penghibur datang menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau penghibur itu datang, Yesus berkata itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Dan juga akan kebenaran dan penghakiman. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya selalu berkata bahwa Roh Kudus itulah yang paling penting sekali bagi kehidupan orang percaya. Dan Roh Kudus itulah juga yang paling penting datang ke dunia ini. Sebab apa? Karena Roh Kuduslah menginsafkan dunia akan dosa. Sehingga lewat kehidupan kita juga, yang ada dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pembicaraan kita, perkataan kita, kesaksian kita, itulah yang menginsafkan dunia akan dosa. Dan Roh Kuduslah yang bekerja lewat kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus berkata pada ayat yang ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Coba kita pikirkan sejenak. Ada hal yang tidak bisa kita tanggung kalau Yesus menceritakan kepada para murid-muridnya. Jika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia terangkan semua hal-hal yang harus dihadapi oleh para murid-murid. Maka mungkin murid-murid itu bisa stres, bisa menjadi kaget, ketakutan, dan tidak bisa mungkin berpikir lagi. Karena Yesus berkata bahwa murid-murid itu tidak akan bisa menanggungnya kalau diceritakan pun yang harus dialami para murid-murid itu. Lalu ayat 13, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau Yesus juga berbicara tentang sesuatu hal yang harus dialami oleh murid-murid ini, karena mengikut Tuhan bukan soal berkat, bukan soal bagaimana kita menjadi makmur, tetapi juga menderita untuk kebenaran, untuk menderita juga bagi Dia, untuk memberitakan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka ada juga penderitaan.
ada masalah, ada tantangan. Termasuk seperti sekarang ini. Kita mau beribadah pun ada yang menghalangi kita, yaitu wabah penyakit corona. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan dikatakan juga Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Coba saudara, kita berpikir sejenak. Roh Kudus itu akan memberitakan kepada kita yang didengarnya dari Bapa. Saya lagi berpikir begini, saudara. Sebenarnya kalau bukan Roh Kudus yang menggerakkan gereja, tidak ada artinya. Bisa suatu saat, kalau Roh Kudus sudah ditarik dari dunia ini, gereja juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa, seperti tidak terpengaruh oleh apa-apa. Mereka juga bisa bersaksi. Mereka juga bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau bukan Roh Kudus yang mengerjakannya, tidak ada arti. Mungkin juga ada program, mungkin juga ada sesuatu hal yang dilakukan. Tetapi kalau tanpa Roh Kudus, itu tidak ada arti. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang memberikan pengarahan kepada setiap orang. Karena Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada setiap orang, sehingga bisa melakukan sesuatu yang harus dilakukannya demi kebenaran. Puji Tuhan. Ada banyak hal yang Yesus katakan kepada para murid. Sampai-sampai dia menahan perkataannya, menahan seluruh isi hatinya yang mau diberitakan kepada murid-murid itu. Karena alasannya mereka belum bisa menanggungnya. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada mereka, mereka tidak bisa menanggungnya. Tunggu dulu datang Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara dia Tuhan. Karena kadang-kadang kita boleh berpikir bahwa apa yang kita lakukan adalah baik. Dan mungkin juga kita melakukannya dengan tulus. Akan tetapi kalau itu tidak datang dari Roh Kudus, maka itu adalah sia-sia. Karena kadang-kadang kita terjebak seperti itu. Ya. Apalagi sekarang, cenderung orang bahwa dialah yang mengatur semua. Justru ada terbalik. Justru kadang-kadang dia harus mengatur Roh Kudus, memberikan, mengerjakan apa yang dia kehendaki. Kadang-kadang gereja sudah mulai terjebak. Seperti apa yang saya katakan tadi, bisa suatu saat nanti Roh Kudus sudah ditarik dari sini, gereja terus jalan terus. Seakan-akan dia pikir melayani Tuhan, padahal sebenarnya nggak ada lagi artinya. Karena kalau kita bersaksi kepada orang pun, harus Roh Kudus yang membuat dia bertuhan. Karena banyak juga di Alkitab seperti itu. Karena apa? Karena harus kehendak Allah yang kita lakukan. Karena Roh Kuduslah yang memberitahukan kepada kita bagaimana kehendak Allah.
Jadi apa yang didengarnya dari Bapa, itulah yang diberitakan. Jangan-jangan saudara nanti seperti apa yang saya baca di dalam Quran. Saudara pergi untuk lowongan kerja. Koran tahun yang lalu saudara baca. Lalu saudara pergi melamar sekarang. Lalu dia bilang sudah banyak di sini, sudah empat periode ini. Ketinggalan zaman kau, ketinggalan kereta. Nah, kadang-kadang kita mengikut Tuhan seperti itu. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang memberitakan apa kehendak Bapa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kalau Roh Kudus tidak memimpin saudara, maka Roh Kudus itu saudara anggap sama semua perkataan kepada si A, si B, si C. Kalau ada orang berbicara tentang bagaimana Tuhan berbicara kepada dia, lalu saudara ngikut-ikutan seperti itu. Lalu Roh Kudus berkata kepada A, seperti ini. Kamu pikir itu berlaku terus kepada setiap orang? Belum tentu. Karena harus mendengarkan bagaimana Roh berbicara kepada setiap jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Karena soal kebaikan yang kita pikirkan belum tentu itu menjadi kehendak Allah. Salah satu contoh, jika firman Tuhan berkata tumpaslah semua, jangan biarkan tumpas semua. Jika ada perang yang dilakukan oleh bangsa Israel, tiba-tiba dia dilihat ada lembu tambun, ada yang baik yang gemuk-gemuk. Lalu dia pikir kita ambil, kita persembahkan untuk Tuhan. Nah justru itulah yang membuat Tuhan marah. Karena konsepnya Tuhan itu bisa disogok. Sehingga dikatakan ketaatanlah yang perlu. Nah Bapak Ibu beserta saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang dikatakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Karena ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahukan langkah-langkah ke depan. Roh Kudus itu akan memberitahukan bagaimana untuk kita lakukan untuk masa yang akan datang. Nah, jadi jangan rutinitas. Sebenarnya saya akan bisa bertanya, tanya Pak Sintu aja lu, apa pesan Roh Kudus kepadamu hari ini? Sebenarnya harus kalau PK. Dia penolong dan penghibur. Sebenarnya kalau saudara menjadi orang percaya kerja di perusahaan, sebenarnya saudara harus bertanya, bagaimana perusahaan ini biar maju? Bagaimana saudara melakukannya? Sehingga sebenarnya sama seperti dalam firman Tuhan ini, karena ada roh hikmat dan pengertian diberikan kepada orang-orang pilihan Tuhan, lalu mereka menjadi unggul dalam setiap tempat mereka bekerja. Jadi, ya kalau misalnya, walaupun mungkin atasannya, ya, misalnya di kerjaan Bapak Sinto Jaluhu, ada orang bertanya kepada atasannya Bapak Sinto ini, Pak, ini gimana Pak? Dia masih pusing, mikirnya, kata, coba tanya dulu, apa kata Pak Jaluhu? Sebenarnya harus seperti itu. Jangan hanya di dunia ini ada orang indra keenam berduin-duin ke sana. Karena Roh Kudus itu adalah dimensi kata Paul Jomicho. Dimensi keempat. Ada sesuatu yang diberitakan kepada kita kata firman Tuhan.
memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dan Roh Kuduslah yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Bukan sebagian ya, seluruh kebenaran. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya kira Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Metropolitan ini sudah saatnya kita cek and recheck. Bukan hanya apa yang kita anggap benar, karena kebenaran ini bukan soal kita, tapi bagaimana kehendak Allah. Karena seluruh kehidupan orang percaya, seluruh juga ada yang ada di dunia ini. Dan pertanyaan yang sulit pun yang kita tidak dapat temukan jawabnya, semua akan berakhir di the will of God, kehendak Allah. Artinya kalau seorang pun dipanggil Tuhan, kalau itu kehendak Allah, orang tidak bisa mempertanyakan. Kalau cara orang mati pun menurut kita tidak masuk akal. Ada orang dimakan ikan lalu mati. Kenapa mati dimakan ikan? Padahal kemarin dia baru khotbah. Lalu orang kalau kita jawab, itu sudah kehendak Allah. Namanya pun kehendak Allah. Jadi Roh Kuduslah yang menghantar kita. Roh Kuduslah yang memberi kekuatan bagi kita untuk mengerti seluruh kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah lewat firman Tuhan ini saudara memahami bahwa sangat perlu Roh Kudus itu untuk menolong saudara, menuntun saudara. Jadi Roh Kudus ini ada dua hal. Pertama, dia memberi kuasa. Kedua, dia memimpin kita. Ya. Bapak Ibu beserta saudara dikasihi oleh Tuhan. Bahasa Batak agak jelas. Ai jalo munado hagogoon ni todi perubadia. Jadi Roh Kudus itu pribadi itu, tapi di dalam pribadi juga ada kuasa. Jadi dia pribadi. Nah, kadang-kadang kita, khususnya bagi umat Pentakosta, saya tidak bilang Gereja Pentakosta Indonesia ya, umat Pentakosta lah, semua serba berat kekuasaannya, ya. Nah, ada juga karunia-karunia Roh Kudus, itu kuasa bisa mujizat, ada kesembuhan, banyak hal. Tetapi semua karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seseorang, karunia Roh Kudus itulah alat untuk melayani Tuhan. Lalu di satu sisi juga dia adalah pribadi. Kalau dia pribadi, dia punya kemauan, perasaan, dan kehendak. Nah, lewat itulah dia menuntun seseorang. Jadi Roh Kudus itulah menuntun. Sehingga kalau saudara belum bisa memahami, mendengarkan suara Roh Kudus, nah, maka kita yang rugi besar. Kita pasti rugilah. Jangankan itu, saudara menonton siaran pun yang berbahasa Inggris, walaupun saudara bisa mengangka-angka, nggak ngerti kan? Kan begitu. Ya, termasuk saya. Ya, yang pasiflah bahasa Inggris. Bukan kalau Bagus Silai kan aktif dia. Kalau saya baca buku bisa tahu. Tapi kalau mendengarkan siaran yang berbahasa Inggris,
Sampai orang Batak bilang, how do you do? Karena pusing dia, how anda do? Kenapa? Karena tidak mengerti. How do you do? Nah, ini sih. Itu how do you do? Nah, itu saja karena bahasa tidak mengerti, ya pasti rugilah. Orang-orang pintar bahasa Inggris, contohnya kalau dari luar negeri terbit buku pertama, langsung dia baca. Tahu dia, nanti diterjemahkan 5 tahun lagi, baru kita baca di Indonesia. Bayangkan 5 tahun. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu menginformasikan kepada kita, tentu sebenarnya harus kita dengar-dengaran tentang Roh Kudus. Puji Tuhan. Amin. Karena itulah selalu saya katakan sangat penting Roh Kudus itu untuk memampukan saudara melangkah mengikut Tuhan. Itu perlu untuk gereja, perlu untuk pribadi. Bisa saudara mendengarkannya. Karena itulah Yesus berkata, lebih berguna, lebih baik saya pergi. Lama dengan murid-muridnya, tapi demi kebaikan murid-muridnya, agar ada Roh Kudus datang ke dunia ini. Udahlah, cuma baju pesur. Kan nanti dengan murid-muridnya kan baju pesur gue dong, ya kan? Kan Yesus dengan murid-muridnya kan ketemu di sorga. Saudara bayangkan kalau ada keluarga kita udah pergi duluan ke sorga, kita nangis-nangis kan? Sampai kita nyanyi, let me go, tuna di surgoi. Nangis kita. Lalu dibilang, Pasuk Salonidai surgoi, boleh dah. Saudara bayangkan Yesus pada saat itu harus meninggalkan mereka. Tapi selalu dia bilang, walaupun saya berat meninggalkan mereka. Yesus sangat berat meninggalkan murid-murid itu. Sebelum berangkat dia berdoa, ya Tuhan, saya tidak katakan angkat mereka. Sebenarnya keinginan Yesus mampu sama-sama kan? Tapi dia bilang, engkau angkat mereka dari ini. Tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Roh Kudus itulah yang dikirim sebagai gantinya. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Yesus. Jadi firman Tuhan menerangkan bahwa sangat penting Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita berusaha mendengarkannya. Kita berusaha mendengarkan Dia. Tentu dengan persekutuan kita. Berdoa. Saudara sebenarnya harus berkata, Tuhan gimana ini? Ada pendeta kita dulu, pendeta ya, si Ombing lah. Berdua dia seperti ini, Pak. Esok ini nama Tuhan, agak ya. Ya sebenarnya seperti itu. Sampai orang yang satu kamar dengan dia, karena dia sakit kan, agak ya Tuhan. Bapak sobo Tuhan, aduh Tuhan. Jadi kan dia pikir ngomong-ngomong kan, lama-lama dia bilang, Pak, lah si dorong kamu lah ya Bapak. Yang kita mana kata tahu. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau Yesus bilang lebih berguna, lebih baik dia pergi, maka tanamkan dulu dalam hatimu bahwa saudara harus membutuhkan Roh Kudus biar hidupmu bisa berjalan seperti bagaimana yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, demikian firman Tuhan bagi kita.